Baik, sekarang begini. Bagaimana Ustaz Nai mencintai Allah Subhanahu wa taala itu? Jannah adalah ciptaannya. Maka mencintai surga sama dengan mencintai Allah taala. Untuk menggapai jannah ada kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Berarti mencintai Al-Qur'an adalah mencintai Allah. Baik, Al-Quran dijelaskan oleh Nabi SAW. Artinya mencintai Nabi adalah mencintai Allah. Bagaimana mencintai yang tidak ada? Nabi sudah tidak ada. Bekas-bekasnya, jejak-jejaknya, sunnahnya. Contoh, ibu-ibu di sini senang laki-laki berjenggot apa tidak berjenggot, ibu-ibu? Nanti di luar sana kalau disurvei itu akan beda hasilnya. Betul begitu Pak? Kenapa orang mencintai jenggot? Karena di hatinya sudah ada kecintaan terhadap sunnah. Bapak, ketika seorang wanita berjilbab, berhijab lewat dan wanita yang tidak berhijab lewat, mana yang lebih menggetarkan? Ibu-ibu diam. Kalau seseorang sudah hijrah dan belum menikah, lewatlah wanita berhijab rapi sempurna, dalam hatinya jangan-jangan ini jodoh saya, jangan-jangan ini, berdebar-debar dia. Tapi kalau yang tidak berhijab dia bilang, itu wanita di luar sana bukan jodoh saya. Lihat kecenderungan, kecintaan. Maka adakah kecintaan itu timbul Bapak sekalian? Maka kalau kecintaan itu timbul, itu akan menjadi energi. Untuk apa? Untuk kita kuat melewati apa? Melewati masa ini. Masa yang begitu singkat. Mungkin hari ini kita sudah di 30, betul? Semua 30 ke atas kan? Iya. Ibu sekalian, hanya sedikit lagi. Sedikit lagi kita mencapai usia 63. Dan sebelum itu mungkin ada yang sudah duluan. Entah saya belakangan atau Bapak Ibu duluan. Ya, atau saya, ya Presiden, enggak tahu kita, ya. Atau Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Pertanyaannya, siap belum? Contoh kesiapan nih, punya rumah belum? Di sana. Ada nggak amalan khusus yang dilakukan tiap hari yang akan menghasilkan kita punya rumah di sana? Insya Allah, ya? Apa itu contohnya? Sedekah masjid. Betul. Siapa yang bangun masjid di dunia, Allah bangunkan rumah di surga. Betul. Ada lagi, ya kan macam-macamnya, ada 11 amalan nih. Jangan ragu dong, apa dong? Jariah nih ngasih tahu sama yang lain, ya kan? Salat duha berapa rakaat? 4 rakaat duha, 4 qobliyah duhur, itu juga Allah bangunin rumah di surga. Ada lagi hamba Allah? Membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Bapak istiqomah? Belum. Harus istiqomah. Ya, syaratnya istiqomah ini. Baik, berikutnya apa lagi? Saya baru mau searching Ustaz. Bosilen, lihat ya, kita belum siap untuk masuk ke alam akhirat. Kita mau ke Jakarta, nekat nih, ndak punya saudara, ndak punya uang buat hotel, ndak punya rumah, nekat aja naik kereta di atasnya, papalidan. Sampai Jakarta kira-kira bagaimana? Nyaman nggak? Berapa lama kita bertahan di sana? Ndak ada bekal. Maka di akhirat itu hanya ada 2, kebahagiaan di surga dan kesengsaraan di mana? Di neraka. Ndak ada tengah-tengahnya. Subhanallah ya. Ini dia, siapkan diri kita. Maka kalau kita berbicara ini Pak, akan hilanglah kesedihan di mana melewati fase yang singkat ini. Sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Cepat sekali. Bisa lihat. Nah, ini dia ya, hamba Allah yang muliakan. Kita harus melihat kecintaan diri kita. Dan kecintaan itu letaknya di mana? Di dalam dada ini. Baik, ini boleh saya hapus ya. Saya hapus ya sekalian. Ini timeline kehidupan kita. Manakah yang lebih kita
cintai, mana yang lebih kita prioritaskan. Dan itu semua terkumpul di dalam satu tempat bernama qalbu. Fi qulubihim marad. Di dalam ruang hatinya ada marad. Yang disebut marad itu adalah penyakit, ya, dua penyakit. Di sini kita akan kupas tuntas insyaallah, mudah-mudahan ya, dimudahkan Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya, di dalam kalbu manusia itu ada nafsu yang bergejolak dan juga ada fitrahnya, ruh yang bertakwa kepada Allah. Nafsu itu menginginkan yang 4 tadi, makan, ya, kemaluan, harta, kekuasaan. Kalau takwa itu menginginkan 1. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk beribadah kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan, jin dan manusia bahkan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun kita tidak bisa ibadah dalam keadaan tidur terus-menerus. Maka kita perlu bangun untuk apa? Untuk makan, lalu bekerja, berusaha. Tujuan akhirnya apain? Beribadah kepada Allah. Jadi kata Nabi SAW, cukuplah 1 sendok makan itu membuat tubuh kita tegak dan dengannya kita bisa sholat. Ya, Imam Hasan Al-Basri itu dikisahkan dia tidak memakan roti yang keras, ya, karena terlalu lama untuk mengunyah. Maka dia menyiramnya dengan air, melarutkannya dengan air dan agar cepat meminumnya. Subhanallah wasalian. Ya, itu para ulama di masa yang lalu tidak ada waktu untuk makan, tidak ada waktu untuk mencari kehidupan. Dia sibuk dengan ibadah. Imam Anas bin Malik ketika malam tiba, dia mandi, dia berhias, memakai baju yang terbaik, wangi-wangian, dan melewati seluruh malamnya beribadah kepada Allah. Imam Hanafi rahimahullah, beliau berwudu untuk isya dan subuh itu 1 kali wudu. Artinya sepanjang malamnya digunakan untuk beribadah. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sepanjang malam. Muslimin, itu adalah contoh-contoh kehidupan, ya, yang dahulu. Para salafus saleh di masa-masa silam itu mereka malam hari membaca Al-Quran di tempat yang rahasia dan siang hari mengimplementasikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, menjadikan hidup itu sebagai ibadah. Dorongan apa yang mendorong dia? Yaitu dorongan takwanya, tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di selain itu, selain dorongan untuk beribadah itu, ada dorongan untuk nafsu, makan, minum. Itu nafsu, punya istri, punya rumah, itu nafsu. Bapak dan Ibu sekalian, maka ketika kecintaan manusia itu dilatih untuk nafsunya, apa yang akan terjadi? Takwanya akan kalah. Example begini, dari kecil doktrin kita harus bekerja, punya uang. Maka sudah besar, fokus kita pasti mencari uang, bukan mencari pahala. Ketika dikatakan saya ingin punya uang untuk pahala, itu dusta. Kenapa? Dengan mengucapkan zikir yang kurang dari 10 menit, kita bisa berinfak lebih daripada 10 miliar. Ya, baik, di sini hamba Allah yang muliakan, maka ini akan menjadi satu kebiasaan, ya. Dan ini akan menjadi opportunity, menjadi kesempatan untuk setan. Di sini nih. Nafsu kita kan pagi-pagi itu menyuruh untuk apa? Untuk bangun, untuk tidur, ya. Sampai jam berapa, Pak? Enaknya tidur itu. Jam 5 nih, jam 5 ada azan, ya kan? Perintah untuk bangun. Di sisi lain nafsu itu masih nyuruh tidur. Sampai jam berapa dia bangun? Nyuruh bangun. Nafsu itu nyuruh bangun jam berapa, begitu maksud saya? Iya, jam berapa? Enggak. Bukan jam 6. Bukan jam 7. Jam berapa? Saat perut mulai
lapar. Maka nafsu nyuruh bangun. Ya, binatang itu kenapa pagi-pagi bangun? Lapar. Gak ada yang bangunin dia kan? Dia bangun karena perut. Oke, jadi kalau orang bangun jam 8, jam 9 itu karena nafsunya. Kalau dia bangun jam 5 karena takwanya. Baik, lihat anak kita. Jam berapa dia bangun? Kalau dia sudah bangunkan kita, itu adalah buah hasil didikan kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, binatang itu bangun tidak perlu disuruh. Ya, dia akan bangun sendiri karena merasa lapar. Maka manusia untuk makan tidak perlu belajar. Banyak orang-orang kaya di dunia yang tidak sekolah. Banyak faktanya. Untuk bisa bertahan hidup, manusia tidak perlu sekolah. Untuk sekedar hidup, manusia tidak perlu bekerja. Tidak perlu menggunakan akalnya. Binatang tanpa akal, dia bisa makan. Ya, Bapak sekalian, lihat ini. Tetapi kita salah prioritas. Kita menghabiskan waktu untuk sekolah, untuk research, untuk ini dan itu. Nanti baru sadar kemudian di usia 62 tahun ketika pensiun. Oh, ternyata utang belum lunas. Padahal dulu bekerja itu untuk hari tua. Ternyata hari tua banyak utang. Nah, ini apa? Jebakan Batman namanya. Ya, jebakan dunia atau disebut sihir dunia. Ada orang yang diruqyah nggak reaksi. Kenapa? Tersihir oleh dunia. Kalau setan itu meraksuk, dunia itu tidak meraksuk. Dunia itu halus. Imam Ibnu Jauziyah mengatakan ada dua jenis sihir. Yang pertama sihir Harut wa Marut, dia memisahkan suami dan istri. Ada sihir dunia, dia memisahkan suami istri itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, Bapak Ibu, berbahaya sekali. Nafsu yang 4 tadi ya membuat manusia tertidur sepanjang malam, sepanjang hidup. Baru akan bangun kapan? Ketika kematian telah menemuinya. Nah, ini yang disebut nafsu. Baik, jadi kalau pagi hari itu ada dorongan untuk bangun, itu adalah dorongan takwa. Kalau ada dorongan untuk tidur, itu dari nafsu manusia. Kedua-duanya adalah rasa di dalam hati. Kalau seorang pemuda mencintai masjid, maka dia akan terbangun di hatinya ada masjid. Subuh yang barokah. Doa masuk masjidnya saja terbuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada syaitan. Di sini ada setan jin yang disebut Qarin. Di sini ada malaikat yang juga disebut Qarin. Malaikat ini membantu manusia untuk terbangun. Misalnya barangkali yang punya masalah ini, coba doa, ya Allah beri hamba kekuatan untuk bangun di pagi hari. Ya, kalau sudah dibangunin, nanti Bapak Ibu lihat sebelum alarm bunyi ternyata udah bangun, berarti Allah bangunkan. Tapi masih malas, doa lagi di situ, ya Allah beri hamba kemudahan untuk melangkah ke masjid. Beri hamba kegembiraan untuk melangkah ke masjid. Maka di sini akan aktif malaikat yang mengaktifasi doa kita itu kalau dikabulkan Allah Taala. Syaratnya makanan kita harus baik, tidak boleh ada haram, ya di situ. Maka ya sekalian, di sini ada syaitan. Sekali kita mengikuti nafsu itu ada zat adiktifnya. Dia membuat kita ketagihan. Ya, di mana ini ruang ketagihan ini? Adanya di ruang akal. Jadi ketika nafsu itu bangunnya jam 9 terus jam 9 itu akan ketagihan. Jam 8 dibangun itu akan marah karena biasanya bangun jam 9. Di mana rekaman kebiasaan itu? Di dalam akal namanya. Direkam memori kita. Maka kalau kita sampaikan kepada anak kita, "Nak, malam ini kita bangun yuk. Kita sholat sambil menunggu subuh tiba. Tidak perlu lama-lama tidur itu, nak. Cukup 2 jam, cukup 3 jam." Kita doktrin terus begitu anak kita. Ya, bisa lihat. Nanti di usia dia 10 tahun, mungkin 15 tahun, doktrin itu sudah tertanam. Coba kalau kita doktrin, nak, dokter bilang tidur itu 8 jam. Maka kamu harus segera tidur. Dia lihat jam,
jam 8 mah. Iya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau jam 9 tidur, jam 5 bangun. Gitu kan? Kalau jam 10 tidur, jam 6. Sehat itu. Oh, saya jam 11 ini, berarti jam 7. Pagi-pagi dia dibangunin jam 5, dia bilang, "Mah, belum 8 jam. Baru 6 jam ini." Nggak ngomong pun dia akan, tangannya itu akan menarik selimut. Karena dalam pikirannya baru 6 jam. Betul gitu? Kira-kira begitu Presiden? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang di sini mengatakan sehat tidur itu 8 jam? Dulu. 2 jam itu bisa Pak. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nggak bakal sakit gara-gara itu. Yang membuat kita sakit itu bukan itu. Bukan karena kurang tidur. Lihat ya di sini Pak Presiden, hati-hati dengan doktrin-doktrin ini. Kenapa? Akan membentuk karakter. Kita tahu ya, kebiasaan yang diulang-ulang akan jadi apa? Sifat. Sifat yang terus-menerus akan menjadi karakter. Karakter kepribadian. Kalau sudah jadi karakter, susah dirubah. Karakternya pemarah. Nggak bisa diruqyah langsung berubah. Karakternya pemalas. Ruqyah aja malas. Nyimak saja malas. Menguap terus. Didorong oleh setan. Kenapa? Ada rasa malas di dalam ruang hatinya. Baik. Itu masalahnya. Jadi ini dia ada setan, ada nafsu, ada takwa. Nanti dari sini mana-mana yang dikonfirm bangun ataupun tidur lagi dilanjutkan ke dalam otak manusia. Dari otak ini kemudian dilanjutkan kemana? Ke bibir, mata, telinga, semuanya. Jadi ini adalah pasukan, ini adalah panglima, ini adalah presiden, ini adalah penasehat. Penasehat kita 2, nafsu atau takwa. Mana yang paling berpengaruh di dalam negeri? Presiden, panglima, prajurit, atau penasehat? Pak, apa? Yang lain setuju enggak? Siapakah yang menguasai negeri ini? Penasehat presiden, panglima, atau prajurit? Penasehat Pak, yang mendukung orang itu jadi presiden. Ya, yang menguasai negeri ini hari ini di dunia demokrasi itu bukan presiden, tapi siapa? Penasehat presiden. Nah, penasehatnya baik apa buruk? Penasehatnya dipenuhi nafsu apa takwa? Kalau penasehatnya ulama, yang mendukung dia adalah ulama, maka negeri ini akan bersyariah. Kalau penasehatnya memerah, penuh darah, penuh nafsu, yang terjadi utang ribuan triliun. Begitu kan? Ya, kita nggak bicara itu ya. Yang kita bicarakan diri kita. Siapa penasehat diri kita Bapak Ibu sekalian? Siapa yang mengajari kita dulu? Ya. Rasa yang kita sebut rasa, sedih, marah, takut, senang, happy, bahagia, takut, dan lain-lain, itu ada di dalam ruang nafsu. Yang disebut rasa itu nafsu. Ya, yang pure itu purity adalah fitrah takwa. Kalau engkau ingin melihat posisimu di sisi Allah, maka lihatlah dirimu ketika dihadapkan terhadap hal yang bertentangan dengan perasaan. Kalau engkau ingin melihat posisimu di mata Allah, ya, maka lihatlah dirimu ketika berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan perasaan. Kalau kita seseorang yang senantiasa menentang rasa ini, maka kita dekat dengan Allah. Bapak sekalian, kalau kita senantiasa melampiaskan rasa ini, artinya kita dekat dengan nerakanya Allah. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh rasa. Surga itu dikelilingi oleh hal yang dibenci oleh rasa. Neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang dicintai oleh rasa. Berjinnah itu nikmat tidak menurut nafsu. Nikmat asal senang sama senang, kan begitu. Tapi menurut syariat tidak. Maka orang yang memperhatikan syariat Islam, memperhatikan Allah dan batasan-batasan, dia tidak akan berjinnah.
Begitu sekalian. Berbakti kepada orang tua itu bukan pada hal-hal yang dia senangi dan kita senangi, tetapi pada hal-hal yang dia senangi dan kita tidak senangi. Berbakti kepada suami bukan pada hal-hal yang disenangi berdua, tetapi pada hal yang suami senangi tapi kita tidak senangi. Kalau suami senang kita senang, namanya bukan berbakti, namanya bersenang-senang. Betul? Bapak ingin ke Makkah, ibu ingin ke Bali. Nah, karena ibu berbakti kepada bapak, ibu ikut ke gurun pasir di Makkah. Ya. Tapi kalau bapak ingin ke Bali, ibu ingin ke Bali, maka itu bukan berbakti, namanya bersenang-senang. Bapak ingin roti, ibu ingin jengkol. Ya, seorang anak ini ingin roti, keju makannya. Ibunya, ayah ibunya ingin jengkol, di restoran memilih menu kan. Ketika anak itu memilih jengkol padahal dia tidak suka baunya, rasanya, tapi dia makan dengan lahapnya di samping ibunya, itulah anak yang berbakti. Tapi kalau ibu senang roti, anak senang roti, itu bukan berbakti, namanya makan bareng. Malam hari ibu lelah, bapak semangat, tapi ibu dengan lelah itu menjamu bapak, namanya berbakti. Ibu semangat, bapak semangat, itu bukan berbakti, tetapi bersenang-senang. Mana yang dapat nafsu? Bisa dipahami nggak nih, Presiden? Nah kita lihat ya, apakah diri kita ini seseorang yang senantiasa menentang rasa atau mengikuti rasa? Hasilnya nanti beda. Seperti penasehat tadi. Karena ini akan menasehati apa? Akal manusia. Di manakah letak setan? Gampang jawabnya. Bersama takwa atau bersama rasa? Bersama rasa. Jadi ibu jangan mengatakan, rasanya itu rasa setan. Tapi Ustaz rasanya tuh rasa setan. Begitu ya. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang bertentangan dengan perasaan. Ya minimal kan teorinya dulu tahu ya Pak. Ya Bu ya, minimal teorinya dulu tahu. Jangan menuhankan rasa. Maka ada satu kalam, ada satu kaidah bahwa syariat tidak dibangun oleh perasaan, tetapi dibangun oleh apa? Hujjah. Ngantuk ingin tidur, itu apa? Rasa apa takwa? Di majelis ilmu ngantuk. Rasa apa takwa? Rasa. Kalau malam begadang, pagi ini ngantuk, berarti nafsunya ngantuk. Tapi malam tidur, pagi ini mau tidur, bukan rasa, bukan takwa, tapi setan. Ya, Presiden. Jumat nih, udah mandi, udah seger, udah minyak wangi, duduk langsung ngantuk. Rambut masih basah tapi ngantuk. Bukan rasa Anda, tetapi setan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita harus memainkan ini agar apa? Agar terbiasa tuh. Agar kita tahu, oh ini ngantuk setan. Kamu setan. Gitu. Jangan kamu setan. Bu, ini nih setan. Ini nih setan di sini, di situ, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah ini selalu dia menang atau kalah itu wajar ya, karena di dalam Al-Quran itu salah satu filosofinya ya, digambarkan nafsu itu diulang-ulang oleh Allah Ta'ala sebanyak 88 kali. Ajaibnya takwa pun, seluruh kata takwa itu diulang-ulang 88 kali. Begitu setan juga itu 115 kata ulama. Jadi seimbang. Kalau kadang-kadang kita mengikuti rasa, lalu istighfar lagi, kembali lagi, gitu ya maksud saya. Nah, Bapak Presiden, ada namanya jin tambahan, bukan jin, ada namanya poin tambahan dari setan. Yang pertama adalah jin nasab, khodam, dukun, ya, jin nasab, ya, khodam, dukun dan sihir. Jin nasab yang diwariskan, khodam yang diundang, dukun yang kita datangi, sihir yang datang tanpa kita undang.
Ya. Maka poin-poin ini akan menambah kekuatan ini. Jadi ketika kita bangun pagi, kata nafsu, aduh belum lapar nih, belum saatnya bangun, bentar dulu deh. Kemudian kata setan, iya betul itu, top Marco top, bener, maknyus, pas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 perintah. Ya. Kalau di sini berapa? Ayo bangun, banyak barokah di masjid, kata malaikat. Kata takwa, iya ini enaknya segernya bangun nih pagi-pagi. Cuman 2. 2 lawan 6. Mana tuh Pak? Kira-kira yang menang mana nih? Kekuatan nih. Ketika pergi ke dukun, malaikat pamit. Maka sebenarnya ada 2 dukun yang didatangi. Berarti 7 lawan 1. Mana nih kira-kira posibilitasnya? Wah, berat ya. Tapi masih bisa menang, Pak. Suatu hari sholatnya terlambat. Ya kan? Berarti jadi setengah. 7 laki-laki perkasa sama laki-laki stroke. Tangan dan kakinya gulat. Menang mana itu? Ya. Karena sholat itu nggak husu-husu, rokaat juga nggak hafal-hafal, sholat nggak sholat sama saja, akhirnya nggak sholat. 7 lawan 0. Mana yang menang? Mustahil si 0 menang. Ini yang namanya kesurupan total. Oh begitu. Nah begitu Ustaz, kesurupan total. Ketika tidak ada poin sama sekali, dikuasai, diberikan, telah diambil. Apa itu yang diambil? Nah, ruang hatinya telah dikuasai sesuatu. Ini puncak penjelasannya. Dikuasai sesuatu, dan ini tidak akan bertahan lama. Perhatikan, setan muncul, pocong muncul, ganderwo atau apa muncul berapa detik Pak di alam nyata? Ada nggak yang setan tuh bertahan sebulan di alam nyata? Kita bisa melihatnya megang-megang gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Hanya hitungan detik. Kamera pun nggak menangkapnya, sangat cepat. Baik, lihat, dia nggak bisa bertahan lama di sini Bapak Ibu sekalian, kecuali ada pasokan kekuatan yang meyakinkan dia bahwa dia bisa bertahan di situ, terlindungi, aman. Begitu. Untuk menghancurkan komunis Cina, nggak perlu datang kemana? Ke Beijing, Pak. Cukup hancurkan komunis di negeri ini, betul nggak begitu? Jangan hoak, jangan kita terlalu obsesi, kita serbu Beijing, nggak usah, hancurkan komunis yang ada di negeri ini. Tetapi komunis di negeri ini dapat pasokan dari sana. Artinya kita mungkin menang apa tidak tuh? Tinggal tunggu masanya kita dikuasai. Oh Ustaz, kalau itu kita sedang dikuasai. Nah seperti itulah gambarannya. Setan, kita tidak bicara politik ya, ini contoh saja supaya gampang dimengerti akal. Setan itu tidak bisa menyentuh kita kecuali di dalam ini ada calo yang sejalan dengan setan. Apa yang sejalan dengan setan? Nafsu. Bisa dipahami ya? Nafsu itulah yang orang menyebutnya cinta. Aku mencintainya. Artinya aku bernafsu padanya. Aku mencintai merek ini, Pak. Artinya kita bernafsu kepada merek itu. Aku sakit kehilangan dia. Artinya kita terlalu mencintai dia. Nah, nafsu itu sejalan dengan setan. Lihat, karakter nafsu itu tidak lama. Gini, lapar Pak, lalu makan, hilanglah laparnya, selesai. Mohon maaf ya, kita sudah menikah semua tadi. Kita bersyahwat, datangi istri kita, selesai. Bersyahwat lagi nggak setelah itu? Enggak, mungkin berapa jam kemudian. Ya, baik. Seperti itu nafsu, haus, minum 2 gelas, habis 2 gelas
Masih pengen nggak itu? Enggak. Kalau mau nyoba, makanan apa yang Bapak paling sukai? Rujak. Oke, saya kasih 1 gelas. Masih ingin, Pak? Masih. Saya kasih 1 baskom. Lalu baskom kedua. Lalu baskom ketiga. Baskom keempat. Ya Pak ya, lihat ini nafsu. Pada gelas pertama kita bernafsu. Gelas kedua nafsu berkurang. Betul begitu? Gelas ketiga berkurang terus begitu? Bapak Ibu perhatikan kalau makan buka puasa itu berapa banyak kita makan. Piring pertama, piring kedua, piring ketiga, stop. Ya kan, begitu kan? Buat nanti. Itu nafsu. Orang marah, Bapak Ibu, marah. Set 5 menit, kan gak lama ya marah itu ya. 5 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, hilang gak itu? Mau ngomong lagi kan, mau nyapa lagi kan Pak sama istri ya. Mah sudahlah mah, jangan marah terus. Kita baikan mah, kata istrinya. Enggak. Ya udah Bapak bertahan. Malam, besok pagi ingin nyapa lagi kan? Ibu bertahan tuh. Paling berapa hari ibu bertahan? Kalau nafsu ndak sampai 3 hari. Kalau saya sih personal 2-3 jam sudah. Apain sih gitu kan. Tadi memang iya. Lihat nafsu begitu. Tapi kalau ditambah setan bisa bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun. Ada kejadian 20 tahun silam seperti masih menganga lukanya. Padahal yang melakukan itu adalah ayah. Ayahnya sudah wafat, masih terlihat. Masih terbayang. Nah, siapa yang membuatkan itu? Namanya setan. Bukan sihir ya. Bukan jinasab. Tetapi si korin yang mendominasi. Tetapi korin tidak menyakiti. Tidak memblokade. Dia hanya menggoda. Kenapa godaannya kuat? Karena nafsunya kuat. Kalau Bapak Ibu ingin perhatikan ini, Nabi Adam alaihissalam dahulu diciptakan jasadnya, ditiupkan ruhnya, lahirlah nafsunya, jiwanya. Berdirilah dengan nafsu itu, makan, minum, beristri, beranak pinak. Lalu kemudian ruh dipisahkan dari jasadnya, maka kemudian beliau kembali ke tanah jasadnya. Nah, Bapak sekalian, ketika manusia menjadi mayat, apakah setan bisa menguasai manusia itu? Bisa menggerakkannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak ada nafsu sebagai energi geraknya. Begitu Pak. Bisa dipahami ya. Lihat bagaimana setan memanfaatkan nafsu ini. Maka dipecahlah menjadi 4 ujian manusia itu. Yang pertama jarak yang jauh, nafsu, setan, dan dunia. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, sucikanlah ruh hamba daripada fitnah setan, dari fitnah dunia dan fitnah hawa nafsu. Ketika ada setan tinggal di dalam diri kita berlama-lama, artinya setan menemukan pasokan kekuatan daripada nafsu kita. Baik Pak, begitu ya. Jadi bibir ini tidak bergerak kecuali nafsu yang mendorongnya. Mata ini tidak bergerak kecuali nafsu yang mendorongnya. Dan di balik nafsu itu setan memanfaatkan keadaan. Maka jangan heran ketika ada seseorang berteriak ketika kesurupan, itu pasti nafsunya. Pasti tidak mungkin tidak. Gitu. Ketika seseorang itu memukul, menendang, meronta, loncat dan lain-lain, itu adalah nafsunya yang terpendam. Kalau nafsu pasti urusan dunia. Begitu. Kalau seseorang diruqyah menangis, artinya ada kesedihan. Kalau seseorang diruqyah itu, ya begitulah Bapak sekalian. Ini ya terkait dengan nafsu. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ketika ini telah dipenuhi sihir, jinasab, khodam dan lain-lain, maka ini akan mengalir kemana ini Bapak sekalian? Lihat ke neuron-neuron di otak kita.
ke dalam sel-sel otak kita, otak depan, otak belakang, otak bawah sadar, otak sadar, ya. Dan itu akan dilanjutkan kepada prajurit-prajurit tangan, mata, kaki, otot, organ, kulit dan lain-lain. Jadi puncaknya sihir marid salah satunya stroke. Stroke itu ketika setan sudah mengontrol urat-urat. Dari mana? Dari dalam kontrol utama, yaitu otak dan hati. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang marah, itu tangannya gemetar, kekuatannya bertambah, itu pasokan energi dari nafsu didukung oleh setan. Baik. Karakternya, nafsu adalah memenuhi kebutuhan saja, setan ditambah-tambahin. Kalau setan itu Pak ujungnya dosa gitu. Kalau nafsu hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Saya suka gambarin gini. Saat suatu ketika seorang lelaki berjalan, ya, kehujanan, kemudian dia menemukan rumah kosong. Ya, di sana ternyata ada seorang wanita yang juga kehujanan, bajunya basah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Terplesetlah laki-laki ini. Itu namanya nafsu. Lalu besok pagi dia berjalan lagi di tempat yang sama, dia melirik, barangkali dia temui kembali si wanita itu di rumah kosong itu, dan lalu dia melihatnya, ternyata ada. Dan terjadilah untuk kedua kalinya. Pertanyaan saya, yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah syaitan. Apa syaitan? Merencanakan keburukan. Maka pasalnya yang terpleset dan yang memplesetkan diri itu beda kan? Membunuh ya karena bertahan dan membunuh dengan perencanaan beda hukumannya enggak? Beda. Nah, Bapak sekalian, dosa yang direncanakan itu bukan untuk nafsu, tetapi direncanakan syaitan. Di mana letaknya? Di dalam akal, pikiran manusia. Pernah nggak begitu? Lagi pegang-pegang HP, tiba-tiba ada lewat sesuatu yang buruk. Kemudian keklik, lalu masuklah ke ruang yang sangat buruk. Lalu kita terpleset. Besok pagi ada lewat lagi tuh. Lalu kita klik lagi dan kita terjerumus lagi. Nah, yang kedua adalah setan. Apalagi kalau disimpan. Apalagi kalau ditulis linknya. Apalagi kalau dibuat folder-folder. Itu semua yang merencanakan setan. Luar biasa ya. Kalau nafsu sifatnya memenuhi kebutuhan. Maka perhatikan saat kita marah mulai saat ini. Kita perhatikan saat kita sedih mulai hari ini. Saat kita takut mulai hari ini. Apakah itu nafsu kita atau itu setan? Kalau kita sudah bisa mengontrol, oh ini nafsu, kalahkan dengan takwa. Cara mengalahkannya satu, diperbanyak poin-poin takwanya, pasti nafsunya akan kalah. Maksudnya gimana Ustaz? Perbanyak kesibukan untuk urusan akhirat. Dengan apa? Lisan, gerak tubuh, harta, dan hati. Itu cara mengalahkan setan. Kalau tidak, maka rasalah yang mendominasi. Rasa apa? Rasa cinta, kesenangan, kesukaan. Buahnya rasa sedih, rasa takut, dan rasa marah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau topik kita jin penghancur cinta, ya, artinya apa? Artinya setan yang mulai mendominasi perasaan manusia. Tahukah Anda, ketika setan sudah mengepung perasaan, maka rasanya akan dibunuh dan digantikan oleh setan. Begini, maaf ibu-ibu ya. Ibu cemburu kepada suami ibu, rasa. Ibu lalu marah hingga hilang hormat kepada suami. Itu setan. Karena sebetulnya ibu cemburu itu karena mencintai sebetulnya. Tapi kemudian karena ditambah setan, maka hilang rasa cintanya. Menjadi kemarahan yang membabi buta, misalkan nih, seperti itu. Ini namanya posisi setan menguasai ibu melalui
nafsunya. Lalu kemudian terjadilah berulang-ulang. Ya, 3 kali ketahuan ustaz dan lain-lain misalkan ya. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Hilanglah rasa, cintanya mati, tumbuhlah bencinya. Baik. Setahun berlalu, cinta itu hilang. 2 tahun mulai timbul kebencian. Tahun ketiga timbullah kedengkian, mulai terucap di mulutnya, sampai ke orang tuanya, sampai ke tetangganya, sampai sekampung membenci bapak. Sehingga seharusnya kita adalah orang yang melindungi aib, menjaga aib suaminya, kitalah yang membukanya. Nah lihat, perhatikan ya, bisa dipahami nih. Dari mulai cemburu, mulai menjadi tidak suka, hambar. Setelah itu hati-hati, setan yang akan merubahnya, cinta menjadi benci. Oke, seorang wanita belum nikah, dia berpacaran dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu mengkhianatinya, lalu dia tidak suka kepada laki-laki itu masih nafsu. Nanti datanglah laki-laki kedua mengkhianati dia, tertanamlah di akalnya laki-laki itu pengkhianat. Muncullah laki-laki yang ketiga, sudah ada rekaman di sini. Hei, laki-laki itu pengkhianat, jangan dekati dia, bersama aku saja. Kata siapa itu? Kata Jin dan Jun. Ya. Kemudian di malam hari ketika dia kesepian, datanglah dia menemani, di alam mimpinya bersenang-senang. Baik, suatu hari dia menyadari usianya sudah 30, lalu kemudian dia menikah dengan salah satu yang dia sukai. Kemudian timbul lagi rekaman peristiwa di masa yang telah berlalu. Suaminya berkhianat, versi dia. Versi suaminya hanya menikah lagi misalkan ya. Lalu kemudian bercerailah tuh. Apa yang terjadi kira-kira Bapak bisa lihat? Setan semakin menang. Kata setan, tuh kan, bener kan? Mending sama aku. Lihat, ini masih mending Pak ketika jinnya ini laki-laki bersetubuh dengan manusia perempuan. Ini kalau jinnya itu adalah perempuan, dibuat suka kepada perempuan. Saya meneliti ini ya, masalah lesbian, homoseksual, biseksual, selain gangguan setannya, tapi meneliti juga, maksud saya bukan meneliti ya, mengamati proses terjadinya itu seperti apa. Nah, lihat, inilah yang disebut permainan setan yang merusak rasa. Jadi awalnya begini, awalnya setan mengikuti begini. Awalnya begini. Ini setan. Dia mendorong nafsu. Lama-lama bersama-sama. Ada chemistry, saling mencintai. Nanti lama-lama cintanya nafsunya dibunuh. Kapan ini Ustaz? Ketika wanita itu tidak mau lagi makan. Ketika wanita itu tidak suka lagi kepada laki-laki. Lihat, dibunuh rasanya oleh siapa? Setan. Seorang laki-laki Pak, mohon maaf ya, dia ketika menghadapi istrinya itu tidak bernafsu, tapi menghadapi wanita lain dia sangat bernafsu. Mohon maaf, bernafsu di sini dalam makna yang sebenarnya. Dia berereksi ketika menghadapi wanita lain, tapi impotens ketika menghadapi istrinya. Ini contoh kasus nafsu yang dibunuh oleh setan. Pada wanita juga demikian. Hati-hati, ketika nafsu telah dikuasai setan, maka ini telah hilang. Rasanya ingin mati. Hasilnya bunuh diri. Awalnya apa? Ingin sendiri. Tidak mau nikah lagi, contoh ya. Mudah-mudahan tidak begitulah. Ini contoh kasus incoming case ke depan. Kalau sudah suami istri ini bentrok cerai, nanti terjadi cerai kedua ketiga, hasilnya itu apa? Depresi, great depression, bunuh diri. Kalau bunuh diri siapa yang beruntung?
Setan. Nah, di sini Bapak sekalian, ketika nafsu telah dibunuh, diikat, maka ini menjadi satu kata, setan. Manusia akan melihat mulutnya setan, jarinya setan, langkah-langkahnya didorong setan. Nah begitu, ini bahayanya ya, mengikuti apa? Mengikuti rasa. Lalu kemudian Ustadz, lalu datanglah Al-Quran Al-Karim, ya, diruqyahlah seseorang tersebut. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat gambarannya. Maka Al-Quran meresap ke dalam hatinya, mengetuknya, mempengaruhi akal pikirannya, dan menggetarkan tubuhnya, kulit-kulitnya, tulang belulangnya. Kira-kira setan ini menganggap melihat ada bahaya nggak di situ? Setan itu terancam nggak? Apa yang akan dia lakukan melihat itu? Setan bereaksi. Reaksinya gimana? Bisa dicontohin nggak? Marah-marah sama siapa? Yang baca Al-Quran, ya, ini dimarahin peruqyahnya. Awalnya tidak sadar, nggak sadar awalnya. Lama-lama Pak, sampai dalam keadaan sadar membenci peruqyahnya. Luar biasa. Saya objeknya ini. Sabar Pak Ustadz. Hari ini ibu begitu. Tidak hanya klien Pak, tim. Sampai tim inti sekalipun, setan itu sangat halus, ya, di sini. Maka suami istri Anda Pak, itu adalah energi Anda, kekuatan Anda. Perhatikan itu dulu, baru kemudian yang lain di luar. Perhatikan urusan di ranjang. Kalau itu aman, sisanya aktivitas lain adalah tambahan. Perhatikan urusan di rumah. Kalau di rumah aman, tetangga kafir atau non muslim itu adalah hal lain. Ya, di dapur aman, yang lain adalah tambahan. Begitu sistemnya, dari diri, pasangan, keluarga, tetangga, RT gitu kan ya, desa, nasional. Nggak usah kita dalam skala nasional dikenal laki-laki yang kuat, di hadapan istri kayak kucing. Di podium kayak singa, di rumah kayak kucing. Ya, kenapa tidak punya harga diri di hadapan istri kita? Baik, Bapak sekalian, lihat di sini ya. Kemudian apa yang terjadi? Setan akan menghalang bacaan peruqyah ini. Halangan pertama apa? Dengan menggerakkan mana? Mulut. Mulut peruqyah baca, mulut dia juga baca. Kadang ada yang ekstrim, baca mantra Pak, itu setan, saking bodohnya. Baca mantra, betul, ada itu begitu ya. Kadang ada yang manggil Dajjal, iblis begitu. Itu kenapa? Usaha dia untuk menghentikan bacaan peruqyah ini. Kadang-kadang cara lain lebih halus. Tidak muncul di tangan, mata, kaki, telinga, nampak baik-baik saja. Bahkan yang nganter bilang, dia nggak kesurupan ya, padahal banyak setannya. Ternyata kesurupannya di mana? Di area, bisa di sini, di pikirannya. Bisa di mana? Di akalnya yang tidak yakin pada Al-Quran, dibuat ragu. Atau di dalam rasanya, dia memikirkan sakitnya rasa yang 10 tahun telah berlalu itu. Bahaya ya Presiden. Nah, gimana caranya Ustadz? Ini dibacain, dihalang Ustadz. Lalu gimana dong caranya? Baca sendiri. Namanya bukan ruqyah tetapi tilawah. Tilawah adalah baca Quran, ruqyah adalah dibacain Al-Quran. Tapi di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi. Kenapa Al-Quran itu tidak bisa masuk? Kalau karena ini asbab-asbabnya saja. Allah Ta'ala berfirman di sini, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura.
Ketika Al-Quran dibacakan pada seseorang yang belum beriman pada kehidupan akhirat, maka Allah akan hadirkan hijaban mastur. Allah akan halang berkahnya Al-Quran itu masuk ke dalam ruang hati manusia. Baik, itu saja barangkali ya.